Salam sehat dan sejahtera untuk semuanya. Mari kita membahas tentang regresi linier berganda. Dalam analisis regresi, apabila ada variabel bebas atau independen yang lebih dari satu, biasa ditulis dengan notasi variabel bebasnya adalah X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xk. Dan variabel terikatnya tetap satu, yaitu Y. Maka disebut dengan regresi linier berganda. Ini di level populasi modelnya seperti ini. Ya, kita punya Y sama dengan alfa ditambah beta 1X ditambah beta 2 X2 tadi X1 ya, dan seterusnya beta K XK tambah dengan epsilon. Kemudian di level sampel seperti ini ya, mirip, yang merupakan estimasi ya dari yang level populasi, di mana alfa ya, di mana alfa diestimasi oleh A, beta 1 oleh B1, beta 2 oleh B2, dan seterusnya ya, beta K oleh BK. Nah, selanjutnya ini akan kita cari ya menggunakan data sampel. Ini modelnya. Sementara kalau persamaan regresi linear bergandanya itu adalah ada payungnya sini. Y sama dengan Y payung sama dengan A ditambah beta 1X, beta 2 maaf B1X, B2X 2, dan seterusnya. Ini tanpa ada E-nya. Selanjutnya berdasarkan data sampel, maka kita bisa menghitung nilai A, B1, B2, dan seterusnya sampai ke BK. Nah, ini ya, biasanya datanya kita tulis dalam bentuk tabel dulu. Di kolom nomor, variabel bebasnya X1, X2, dan seterusnya. Ini variabel terikatnya. Nah, kemudian data tersebut kita bisa masukkan ke SPSS, lalu berikan perintah, akan keluar persamaan regresi linear bergandanya ya, dengan dalam bentuk output coefficients, juga ada output ANOVA ya biasanya. Nah, cara mengolah untuk regresi linear berganda bisa dilihat pada video lain ya. Linknya akan muncul di akhir video ini. Silahkan untuk dilanjutkan nanti menonton di video tersebut. Nah, untuk jelasnya kita mengambil contoh, ada dua variabel bebas ya. Cukup contoh yang menggunakan dua variabel bebas, yaitu biaya iklan dalam jutaan rupiah. Kita sesuaikan dengan X1 ya. Sekali lagi kita beri notasi X1, jumlah penduduk dalam ribuan, dan notasi X2 terhadap barang terjual ya, atau penjualan ya dalam unit. Datanya sebagai berikut. Nah, ini datanya. Ada 15 pasangan X1, X2, dan Y. Selanjutnya data ini akan kita olah menggunakan SPSS. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita bukan hanya membahas hasil persamaan regresinya, juga melakukan uji hipotesis ya. Ada dua jenis uji hipotesis terhadap regresi. Pertama yaitu uji simultan, dan yang kedua uji parsial. Nah, untuk uji simultan ya, sebenarnya kita menguji terhadap model dari regresi linear ini apakah didukung oleh data. Jadi di sini H0-nya adalah modelnya tidak signifikan ya, tidak didukung oleh data, atau boleh dikatakan tidak ada pengaruh
semua variabel bebas secara simultan ya, bersama-sama terhadap variabel terikat ya. Jadi semua variabel itu tidak ada pengaruhnya terhadap variabel terikat ya. Boleh dikatakan modelnya berarti tidak signifikan ya, tidak cocok ya, tidak didukung oleh data, sementara H1 adalah model signifikan. Jadi ada pengaruh ya, variabel bebas secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dari banyaknya variabel X1, X2 dan seterusnya sampai Xk, minimal ada satu variabel yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Kriteria penolakan H0. Nah, di output SS nanti kita lihat pada tabel ANOVA. Khususnya kita perhatikan nilai di kolom sig. Apabila nilai sig lebih kecil alfa, misalnya alfanya 5%, maka tolak H0 atau H1 terima, artinya model signifikan ya. Model signifikan artinya ada pengaruh secara simultan ya, variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat ya. Nilai sig di bawah alfa ini itu sebenarnya sama artinya dengan nilai F hitung ya di atas F tabel. Nah, untuk data tadi di mana sudah diolah, ditampilkan di video tersendiri, cara mengolahnya kita langsung dapatkan hasilnya adalah di tabel ANOVA seperti ini. Tampilan tabel ANOVA di sini ada unsur regression, ada residu, ada total. Nah, ada DF atau degree of freedom atau derajat kebebasan. Kalau regression ini dari K ya. K jadi 2. Jadi K itu banyaknya variabel bebas. Sementara untuk residual itu datangnya dari ini residual ya. Itu datangnya dari N kurang K kurang 1 ya. Ini dia. Jadi N kurang K kurang 1 berarti 15 dikurangi 2 kurang 1 ya. Yang ini ya. Ini residual ya. 15 kurang 2 kurang 1 jadi 12 ya. Nah, itu residual. Nah, ini sudah regression tadi K ya. Kemudian totalnya adalah N kurang 1 DF-nya ya, ini ya. Jadi 14 ini ya. Nilainya 14. Nah, sekarang misalnya alfa 5% atau 0,05. Kita lihat ya. Tadi berdasarkan kriteria penolakan H0, kita lihat di kolom segini. Nah, karena nilai signya lebih kecil dari 0,05, maka H1 yang diterima, artinya modelnya signifikan. Ini juga kita secara manual bisa kita bandingkan F ini ya, F ini dengan F tabel ya. F tabel itu dari F dengan apa namanya alpha 5% dan DF-nya sama dengan ini ya. DF-nya sama dengan ini, N kurang K kurang 1. Jadi DF-nya adalah 12 untuk contoh ini. Silahkan dibandingkan ya F ini dengan F tabel. Pastilah F lebih besar dari F tabel ya, karena ini sama keputusannya. Nah, berikutnya adalah uji parsial. Namanya parsial, kita uji satu persatu dari variabel yang ada ya. Jadi H0-nya adalah beta I sama dengan 0 ya, tidak ada pengaruh variabel bebas XI secara parsial terhadap variabel terikat. Misalnya I-nya 1 ya. Berarti X1 maksudnya nih 2, X2 dan seterusnya, K berarti XK. Lawannya adalah H1 yaitu beta I tidak sama dengan 0, berarti ada pengaruh ya pada variabel bebas XI secara parsial terhadap variabel bebas.
Nah, kriteria dari penolakan H0 atau penerimaan H1 lihat di LPSS pada tabel koefisien ya. Nah, jadi lihat masing-masing variabel ke I dulu ya, variabel ke I. Apabila nilai signya lebih kecil alfa, maka tolaklah H0. Atau H1 diterima, artinya ada pengaruh dari variabel bebas XI secara parsial terhadap variabel terikat. Jadi nilai dari sig kurang alfa ini sama artinya dengan nilai dari T hitung lebih besar dari T tabel. Di mana alfanya alfa per 2, kemudian derajat kebebasannya ini. Atau T hitung lebih kecil dari minus T tabel ya. Karena ini adalah uji dua arah ya. Menolak H0 bisa di atas T tabel atau di bawah minus T tabel. Seperti itu. Nah, sekali lagi cara mengolahnya ya sama ya, ada di video yang linknya muncul di akhir video ini. Nah, ini dia tampilan hasilnya, lihat di tabel koefisien ya. Di sini kita lihat koefisien regresi dari biaya iklan ini 0,039, kemudian dari jumlah penduduk adalah 0,212, atau ini adalah B1, ini adalah B2. Nah, sementara kita lihat signifikansinya di kolom segini ya, kolom segini. Nah, sementara kita lihat ini biaya iklan, ini di atas 5%, berarti tidak signifikan. Kemudian untuk jumlah penduduk di bawah 5% atau 0,05, berarti ini signifikannya. Nah, hal yang sama bisa kita cek dengan menggunakan T perbandingan T hitung dengan T tabel ini. Ini ya T-nya, T hitungnya ini ya. Nah, ini karena kita misalnya menggunakan alfa 5%, karena nilai sig di atas 5% untuk variabel biaya iklan, maka H0 diterima ya. Jadi tidak ada pengaruh variabel bebas atau biaya iklan ini terhadap variabel terikat atau unit barang terjual. Tidak ada pengaruh ya. Nah, dengan cara yang sama untuk variabel jumlah penduduk kita lihat di sini. Karena nilai signya adalah di bawah 5%, maka H1 yang diterima. Artinya ada pengaruh variabel bebas X2 atau jumlah penduduk terhadap unit barang terjual. Demikianlah pembahasan kita mengenai regresi linear berganda dengan contoh dua variabel bebas yaitu X1 dan X2, dan hasilnya di SPSS dan bagaimana cara kita menginterpretasikan uji hipotesis terhadap hasil SPSS tersebut. Untuk contoh lain menggunakan variabel bebas lebih dari 2, misalnya ada X1, X2, X3, X4 dan seterusnya, caranya sama ya, caranya sama untuk menafsirkan hasil dari SPSS. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Terima kasih. Salam sehat dan sejahtera untuk semuanya.